Baik, selamat pagi. Selamat pagi anak ibu. Sini ibu akan menjelaskan tentang menggabungkan gambar dan teks pada vektor. Ya, baik. Di sini ibu akan menjelaskan tentang pengertian gambar vektor. Gambar vektor itu merupakan gambar digital yang berbasiskan pertajaman perhitungan matematis. Gambar vektor ini menggabungkan titik dan garis untuk menjadi sebuah objek. Gambar vektor dapat diubah dalam berbagai ukuran dan juga bisa dicetak pada tingkat resolusi sebesar apapun. Jadi, tampilan vektor menjadi pilihan terbaik ketika harus menampilkan gambar yang harus bisa mempertahankan sebuah ketajaman gambar ketika ukurannya diubah. Jadi, aplikasi komputer grafis yang umum dapat menghasilkan gambar vektor yaitu Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Macromedia Freehand. Vektor gambar ini mempresentasikan gambarnya tidak dengan menggunakan pixel, ya, tetapi dengan kurva dan garis yang diidentifikasi dalam persamaan matematis. Kita akan masuk pada file ekstensi pada gambar vektor. File ekstensi ini disebut sebagai penanda format sebuah file. Maksudnya, sebuah kode yang memberitahu bahwa sebuah file itu formatnya format A atau format B. Nah, jadi ekstensi yang sering muncul itu berupa .doxt, .mp3, .mp4, dan .jpg, dan juga ekstensi pada umumnya. Nah, sehingga pada gambar vektor ini terdapat file ekstensi khusus yang berbeda dengan ekstensi pada umumnya. Di bawah ini adalah beberapa file ekstensi pada gambar vektor, yaitu 1.cdr. File ekstensi .cdr ini merupakan ekstensi atau format file berbasis grafik bawaan dari aplikasi CorelDRAW. Ya, pada saat mengedit gambar atau membuat gambar grafis vektor, file yang disimpan ini berekstensi .cdr. CorelDRAW masih banyak digunakan dalam membuat desain grafis. Salah satu faktornya karena gambar yang dihasilkan tidak pecah ketika diperbesar atau diperkecil. Meskipun CDR ini adalah file ekstensi bawaan dari CorelDRAW, namun file .cdr juga ternyata dapat dibuka pada aplikasi lain. Ya, adik-adik seperti Adobe Illustrator seri 9 dan Corel Paint Shop Pro. Selanjutnya ada AE. .AE itu CorelDRAW yang memiliki file ekstensi bawaan yang berupa .cdr, maka si AE atau Adobe Illustrator ini adik-adik ternyata memiliki file ekstensi bawaan. Ya. Apa itu ekstensi bawaannya? Yaitu format file grafik yang berbasis vektor yang langsung didesain oleh perusahaan Adobe, sehingga formasi default dari pabrikannya sama halnya dengan file ekstensi .cdr. Gambar-gambar ekstensi AE ini juga tidak pecah ketika diperbesar atau diperkecil. Namun, file format AE akan memiliki ukuran cukup besar dan harus dilakukan kompresi untuk memperkecil ukurannya adik-adik. Selanjutnya ada .svg atau Scalable Vector Graphics. Nah, .svg ini dikembangkan pada tahun 2001 dan juga menjadi format file ekstensi baru. Nah, sehingga format ini digunakan menampilkan grafik maupun pengembangan web yang memiliki XML ya adik-adik atau ekstensi markup language. Nah, format SVG ini memiliki keunggulan memperbolehkan tiga tipe objek grafis. Di antaranya itu bentuk vektor grafis seperti jalur yang terdiri dari garis lurus serta kurva, gambar maupun teks. Nah, hasil gambar dari format ini lebih dinamis, interaktif, dinamis 3D, dan berefek animasi. Nah, selain itu, ukuran file .svg ini lebih kecil dan juga dapat dikompresi tanpa mengalami perubahan dalam segi kualitas. Ya, selanjutnya ada .eps. Apa itu? .epgs memiliki panjangan yaitu Encapsulated PostScript. Nah, ada di ekstensi ini berguna untuk membuat antarmuka grafis vektor dan jenis mesin yang paling sering menggunakan PostScript. Ini adalah mesin-mesin dari perangkat Apple Macintosh. Dan selain itu, .eps ini juga dipakai pada Adobe Illustrator. Meskipun program ini juga memiliki ekstensi grafis vektor bawaan. Ya. Selanjutnya, menggunakan gambar dan teks pada gambar vektor. Adik-adik, teks dan gambar ini merupakan dua elemen penting dalam membuat desain yang ideal. Kenapa? Karena desain yang hanya berupa gambar atau teks saja itu hasilnya tidak akan lebih menarik
dibandingkan jika menggabungkan kedua hal tersebut. Nah, pada penggabungan gambar dan teks ini diterapkan pada beberapa desain. Misalnya pada pembuatan logo, pembuatan cover, pembuatan poster, dan juga lainnya. Perlu adik-adik ketahui, dalam menggabungkan gambar dan teks ini ternyata adik-adik memiliki beberapa teknik yang perlu diperhatikan. Nah, apakah saja itu? Yang pertama, kita harus memperhatikan kontras warna antara teks dan gambar. Kenapa? Karena kontras warna ini memiliki hal yang sangat penting dan juga perlu diperhatikan dalam penggabungan gambar dan teks. Kita juga harus memahami dengan baik warna yang dominan dari gambar tersebut. Nah, warna yang dimaksud itu dapat berupa terang, sedikit terang ataupun sedikit gelap. Jika gambar berwarna gelap, maka adik-adik kita memilih warna teks yang terang. Begitu juga sebaliknya. Nah, sehingga fungsinya di sini teks itu dapat terbaca meskipun itu digabungkan dengan gambar. Nah, yang kedua, blur gambar background. Apakah itu blur gambar pada background adik-adik? Nah, di sini blur ini artinya mengaburkan, adalah suatu alternatif lain membuat teks dapat terbaca. Sehingga teks yang ada dalam gambar ini yang di-blur, maka secara alami pandangan pembaca ini terfokus pada teks tersebut. Nah, yang ketiga di sini ada memilih gambar yang menyediakan ruang teks. Gambar yang memiliki sebagian ruang teks itu adalah sebuah pilihan yang terbaik untuk menempatkan sebuah teks. Di sini kita menyesuaikan posisi gambar tanpa adanya mengedit atau memperkecil gambar, supaya ada ruang untuk menuliskan teks. Dengan begitu, hasilnya terlihat lebih alami dan teks tetap terbaca dengan jelas. 4. Memperhatikan banyaknya warna dalam gambar yang digunakan. Nah, di sini adik-adik perlu kita perhatikan. Nah, kenapa? Jika gambar yang akan digabungkan ini memiliki banyak sekali warna, ada tips cara menyiasatinya agar tetap mendapatkan hasil yang menarik, yaitu membuat shape di area teks. Sehingga apa fungsinya? Yaitu supaya teks ini dapat terbaca meskipun background terdiri dari berbagai warna. 5. Ada memanfaatkan warna di sekitar background. Nah, sebuah desain pada umumnya ini anak-anak memiliki beberapa kata yang penting gitu, sehingga tujuan dari teks ini dapat menyatu dengan gambar. Nah, dan kita dapat memilih salah satu warna yang ada pada background. Ini fungsinya untuk membuat desain yang sangat natural. Ya, selanjutnya ada berusaha menarik minat pembaca dengan memilih kedua elemen yang tepat. Nah, inilah dia adik-adik, di mana memilih gambar dan teks bukanlah hal yang sangat mudah, tetapi perlu pemikiran yang lebih detail lagi. Supaya apa? Supaya tersampaikan apa yang dibuat tadi ya adik, yaitu pesannya, sehingga si pembaca ini dapat mengerti. Nah, di sini perlu diperhatikan juga pemilihan gambar, font, size, dan warna harus diperhatikan dengan teliti juga. Nah, hasil gambar yang dibuat menggunakan Corel Draw ini adalah gambar vektor. Oke, namun kita juga dapat mengkonversi gambar vektor ke bentuk lainnya, yaitu bitmap, menggunakan menu dan tool tertentu. Untuk menggunakan gambar dan teks pada gambar vektor, di Corel Draw ini membutuhkan beberapa tool. Antara lain, text tool berfungsi untuk membuat tulisan atau teks. Dalam text tool ini terdapat table tool yang fungsinya membuat table. 2. Interactive fill tool, itu berfungsi memberi warna gradasi atau gradasi color ya. Yang ketiga, shape tool, itu berfungsi untuk mengedit objek kurva atau garis. Yang keempat ada rectangle tool, berfungsi untuk membuat sebuah segi 4. Yang kelima ada artistic media tool, yaitu brush, sprayer, calligraphic, dan tracer. Ya, baik adik-adik, sampai di sini materi kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang didapatkan hari ini dapat berguna bagi kita ke depannya. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi.